Keesokan harinya, Fajar dan istri memutuskan untuk mengubah pikiran mereka. Dari uang yang diberikan anak-anaknya itu, Fajar akhirnya bisa berdagang. Tepatnya, terpaksa berdagang dalam situasi lockdown karena kebutuhan hidup mereka. Abi pergi dulu ya, Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bi. Namun, kenyataannya memukul dan menyakitkan Fajar. Fajar tidak mendapatkan pembeli satupun hari itu. Kebiasaannya yaitu memberikan es kelapa yang tersisa di gerobaknya kepada orang yang membutuhkan. Satu hari berdagang, tidak mendapatkan pelanggan. 2 hari, 3 hari, bukan pelanggan yang didapatnya. Ia malah kejar-kejaran dengan Satpol PP. Untungnya, ia tidak tertangkap. Jalanan sangat sepi, sampai-sampai ia mengira bahwa ia hanyalah satu orang yang hidup di bumi. Hari keempat sama. Lebih parah lagi, sekarang istri dan anak-anaknya kelaparan. Mereka semua berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan. Hari kelima berdagang. Fajar tidak berputus asa. Ia yakin dan selalu berhusnudzon kepada Yang Maha Kuasa. Asalkan dia selalu berusaha dan berdoa, Fajar yakin ia akan mendapatkan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudah 4 hari daganganku sepi. Aku, anak dan istriku berpuasa untuk menghemat makanan yang kami punya. Ya Allah, aku belum pernah berputus asa dari pertolongan-Mu. Hamba yakin Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Ya Allah, tolonglah hamba, berikanlah rezeki kepada kami di situasi yang sulit ini. Amin. Suara sirine terdengar dari jarak dekat. Fajar baru menyadari ketika ia baru selesai berdoa. Ia refleks ingin melarikan diri, tapi terlambat. Dari jarak sekitar 30 meter, mobil Satpol PP itu mengebut cepat memblokade jalan, menghalangi Fajar untuk melarikan diri. Saudara yang memakai masker butut, segera merapat ke sisi jalan. Jangan coba-coba melarikan diri, apalagi agresif menyerang. Selamat siang, Pak. Bapak tahu kesalahan Bapak apa? Pak, saya bisa jelaskan ini semua karena... Pak, saya terpaksa melakukan ini. Bapak harus ikut kami ke kantor. Ini sudah termasuk pelanggaran. Bapak tahu kan? Gerobak Bapak akan kami sita sementara. Jangan, Pak, jangan. Saya orang kecil, Pak. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk mencari nafkah selain daripada gerobak ini. Saya mohon, istri dan anak saya di rumah kelaparan. Mereka kelaparan, Pak. Kami berjuang mati-matian agar kami bisa bertahan hidup dalam situasi ini, Pak. Pak, mohon, Pak. Jangan sita gerobak saya, Pak. Saya mohon. Itu kebijakannya, Pak. Kami akan tetap membawa Bapak ke kantor. Dan gerobak Bapak akan disita untuk sementara waktu. Dasar orang macam kalian tidak tahu kesusahan hidup menjadi seorang miskin. Saya akan tetap berjualan. Anak dan istri saya butuh makan. Di mana letak rasa kemanusiaan kalian, hah? Enak sekali ya melarang orang seperti saya berhenti bekerja mencari nafkah. Sedangkan kalian memiliki hidup yang terjamin. Untuk makan malam saja kalian mudah. Tapi saya tidak tahu harus apa yang dimakan pada malam hari ini, Pak. Bapak sudah kelewatan. Kami harus memakai cara paksa agar kamu ikut kami. Cepat, naikkan dia ke atas mobil. Jangan, tidak boleh. Dasar pemerintah bodoh, idiot, lepaskan saya. Jangan bawa gerobak saya. Gusur semuanya. Paksa dia masuk mobil. Cepat.
Tidak! Tiba-tiba, datanglah seorang anak muda bersama 5 mobil kol buntung di belakangnya. Hei, hei Pak, ada apa itu? Lepaskan dia. Hei nak, kami sedang bertugas, jangan mengganggu. Dan apa yang sedang kau lakukan di sini? Bukannya kau harus mengikuti arahan pemerintah untuk lockdown? Kami relawan Pak. Kami di sini sedang membagikan sembako-sembako itu untuk orang-orang yang kurang mampu. Kami juga sudah mendapatkan surat izin dari kepolisian untuk keluar dan melakukan kegiatan ini. Tapi Pak, apa yang tadi Bapak lakukan itu tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Bapak ini tidak mengganggu lingkungan ini kan? Dan Bapak ini juga sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk menggunakan masker jika di luar ruangan. Tapi, mengapa Bapak tadi berbuat seperti itu dan sekarang malah mengambil gerobaknya? Nak, kami hanya menjalankan tugas. Tapi tidak dengan cara seperti itu kan Pak? Bapak itu sama halnya serap pejabat di DPR sana. Membuat rakyat susah semakin susah. Tahu tidak? Jika mau, ayo Bapak bisa ikut dengan saya untuk membagikan sembako-sembako itu. Agar Bapak bisa tahu seberapa banyak orang-orang yang tidak seberuntung Bapak. Menahan sakit karena lapar dan menderita karena pandemi ini. Satpol PP tersebut diam dengan wajah merah padam. Baik, saya malas dengan perbincangan ini. Ini teguran pertama untuk si tukang es kelapa itu. Lain kali, kalau melihatnya lagi, tidak segan-segan aku meringkusnya. Kasihlah sembako padanya. Satpol PP tersebut pun pergi, menyisakan anak muda dan rombongannya. Terima kasih, nak. Iya Pak, sama-sama. Ini Pak, ada sedikit sembako dari kami. Semoga cukup untuk persediaan 2 minggu ke depan. Saya pamit dulu karena saya mau melanjutkan kegiatan saya. Bapak jangan lupa jaga kesehatannya dan tetap semangat. Terima kasih, nak. Aku tidak menyangka ini. Masih ada orang yang mau menolongku. Terima kasih, ya Allah. Pada akhirnya, Fajar menerima bantuan dan doanya ternyata tidak sia-sia. Ia langsung bersujud dan memberitahukan apa yang terjadi kepadanya kepada istri dan anak-anaknya. Ya, hidup memang seperti ini. Meski dalam keadaan pandemi, kehidupan di negara berkembang ini runcing ke atas dan tumpul ke bawah.